Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara di dalam renungan pagi Spiritual Life. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 25. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 25. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita di dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah sekiranya uang itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Filipus di Samaria. Bapak Ibu Saudara, Filipus adalah salah satu dari 7 diaken yang pertama dipilih dan melayani penyebaran Injil sampai ke Samaria. Filipus menyebarkan Injil dengan disertai oleh tanda-tanda, kuasa kesembuhan, sehingga banyak orang yang mendengarnya menerima perkataannya tersebut dan bersukacita karenanya. Salah satu yang menerima Injil dan dibaptis adalah seorang yang bernama Simon. Ia adalah tukang sihir di kota tersebut. Simon terus menyertai perjalanan Filipus dan menjadi takjub dengan semua yang dikerjakan oleh Filipus. Tetapi ketika para rasul di Yerusalem datang ke Samaria untuk membaptis dan berdoa, meminta kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang percaya di Samaria, Simon menawarkan uang kepada para rasul dan meminta mereka berdoa baginya agar kuasa Roh Kudus juga dicurahkan ke atasnya. Kemudian Rasul Petrus menegur Simon, sebab hatinya telah dikuasai oleh ketamakan dan menganggap bahwa ia dapat membeli karunia Allah dengan uangnya.
Teguran Rasul Petrus yaitu, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang." Merupakan panggilan pertobatan sebenarnya kepada Simon. Sebab meskipun Simon telah dibaptis, tapi hatinya belum sepenuhnya menyesali dosa-dosanya di hadapan Allah. Sehingga cara dia berpikir, cara dia bertindak masih berdasarkan kehidupan lamanya. Saudara, dapatkah kita membayangkan bagaimana bisa seseorang berpikir bahwa ia dapat membeli perkenanan Allah? Ironisnya adalah ada begitu banyak orang percaya saat ini yang juga masih seperti Simon, dengan berpikir bahwa jika saya memberi cukup uang, Tuhan akan berbelas kasih. Jika saya memberi cukup uang, Tuhan akan mengampuni dosa-dosa dan bahkan akan memberkati saya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Allah tidak untuk dijual. Sebab ketika kita memberi kepada Allah, kita harus memberi dengan murah hati dari hati kita. Bukan karena kita mengharapkan semacam kuasa, bukan karena kita mengharapkan semacam keselamatan atau bahkan berkat rohani lainnya sebagai balasannya. Sebab jika kita berpikir bahwa kasih karunia Tuhan adalah untuk dijual, maka kita sedang menghina Allah sedalam yang dilakukan oleh Simon. Petrus kemudian memperingatkan Simon, "Kamu tidak mendapat bagian atau bagian di dalam hal ini, bagian apapun di dalam hal ini, karena hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Karena itu bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan jika pikiran hatimu dapat diampuni. Karena aku melihat bahwa kamu diracuni oleh kepahitan dan terikat oleh kejahatan." Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, mari sejenak kita memeriksa hati kita masing-masing. Apakah masih ada keinginan, atau masih ada cara pandang, atau masih ada motivasi yang salah di hadapan Tuhan seperti yang dimiliki oleh Simon? Menganggap bahwa harta, jabatan di gereja, pelayanan dapat membeli perkenanan Allah. Jika ada, mari segera bertobat dan meminta ampun kepada Allah, dan mintalah kekuatan kepadanya agar kita dapat semakin memiliki hati yang murni di hadapannya. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menegur setiap kami. Tuhan, firman-Mu yang kembali mengoreksi hati kami, yang mendorong kami untuk kembali mengevaluasi diri kami di hadapan-Mu. Mari Tuhan, pagi hari ini Tuhan, jika Engkau temukan ada motivasi yang salah, ada cara pandang yang salah Tuhan, ada sikap hati yang salah di hadapan-Mu, mari kami minta pada pagi hari ini Tuhan, ampuni kami Tuhan, sucikan terus kami Tuhan, bentuk hati kami terus Tuhan, sehingga bisa menjadi semakin serupa dan segambar dengan Allah. Dan kami percaya Tuhan bahwa di sepanjang hari ini juga Allah akan menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Dan sekali lagi terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang menumbuhkan kami. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami memulai hari yang baru ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.